Kata alhamdulillah jam setengah. Tapi di wonten sing nomor 3 niku lewat jalur ilham. Niki sing radikannya rati kesulitan. Barangkali mungkin belum begitu familiar di kita. Ada orang yang mendapatkan ilmu itu lewat jalur ilham. Terus wonten tiyang ingkang mujahadah beribadah terus dumateng Allah sampai kemudian Allah memberikan ilmu itu gimana? Cuman bahayanya memang nek jalur ketiga ini seluruh ulama ketika mengatakan termasuk Imam Ghazali niku mengatakan jalur ketiga ini angel tur bahaya. Angel itu keratan tiap pun harus ibadah terus. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi bahaya niku terkadang damel sesatian niku kami. Wonten tiang ibadah terus rumah sipikantu ilham padahal niku setan dewi terjadi. Milo boten usah mikir ke nomor 3 sing biasa-biasa. Ngerengake nek pas betul pulpen iki betul pulpen. Dene kok wonten sing ijo stang berarti sampun lanyang kan. Lanyang kok kelalen. Kalau itu ngatur rahmat Allah Subhanahu wa taala boten iku iki wong rasul malik wonten ing dalem firman Allah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Ing mriku Allah niku nyebut 2 titik dan selalu kalau awalnya tadi nyebut 2 titik. Ingkang sepindah niku titik iman. Titik keiman. Ya ayyuhalladzina terakhir sebagai tujuan Allah niku nyebut titik takwa, poin ketakwaan. Berarti posisi awal niku iman, posisi akhir niku takwa. Terus Allah paring jalan di antaranya, niki di antaranya mawon niku dengan jalur puasa. Kados jenengan nek buka Google Map, sering kula sampaikan kados nek jenengan buka Google Map. Sakniki boten namung hemat sing betul Google. Sing sepuh biasa. Napa niku dolanan HP lan ngoten. Cuman sing paling penting niku mangke diitung nek teng mriku. Nyekel HP-ne kaliyan nyekel Quran niku kathah budi. Gusti Allah niku sering bandingke ngoten. Niku nek buka Google Map, niku jenengan mesti diparingi posisi pertama. Misalnya saking mriki saya mau ke Simpang 5. Niku mesti Google maringi titik pertama ning mriki katakanlah dengan lihat ini. Terus Google maring titik tujuan inggih menika takwa. Baru kemudian maringi jaluripun. Oh niki lho jalane. Sing cepet. Nek jenengan mangke mlampah wonten dalane tiyang. Beto mobil mangke liwat tol wonten tiyang. Beto motor wonten jalur tiyang. Niku ngoten. Maka ingkang perlu kita sadari bilih sepindah niku memahami titik pertama kita. 1 iman. Titik iman kita itu sudah sejauh mana? Nomor kali kita harus mengetahui minimal secara umum titik tujuan itu. Misalnya pun mau ke Simpang 5, tapi mau ke masjid Simpang 5 lagi Simpang 5. Saya pun Simpang 5. Kalau jangan belum tahu Simpang 5, belum pernah membaca, belum pernah lihat fotonya, belum tahu apa. Kalau itu kita biarkan, jangan-jangan nanti kita sudah jalan belum sampai Simpang 5 sudah merasa sampai Simpang 5. Nembe tekan alun-alun Demak wis merasa sudah sampai Simpang 5. Terus nelpon wong, Mas, aku tekan Simpang 5. Bareng dicek ternyata bukan Simpang 5. Malah nembe tekan Masjid Agung itu bahaya. Sama ketika kita mempelajari ayat kalau ayat takun itu perlu kita tahu secara umum takwa itu apa. Karena kalau tidak
jangan-jangan kita merasa sudah sampai takwa, walaupun malaikat seperti itu. Alhamdulillah sampun takwa ini, ternyata belum sampai kepada ketakwaan. Nah, itu kayaknya. Maka perlu kita ketahui iman, kemudian kita perlu ketahui titik terakhir itu menjadi takwa, baru kemudian mengetahui cara untuk menuju ke titik tujuan. Ini menikah dengan puasa. Yang pertama, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini belum bahas terkait ya ayyuhalladzina amanu, mengapa Allah memakai kata alladzina amanu. Tapi terkait iman ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka usahakan, karena ini kan di masjid dan tentu memiliki wonten kajian kata tidak hanya di masjid ini maupun begitu juga di masjid lain. Jenengan tentu sudah harus mengupayakan supaya imannya itu betul-betul sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita ibaratkan hati ini kados dene lemah, seperti lemah. Iman yang hanya berupa la ilaha illallah niku hanya berupa benih. Makanya didekok tenggene ati kang kotor. Wis ngoten benih yang boten cetha susah. Harus jagung dua apa nih? Jagung dua ada tambal itu. Tapi ternyata jagungnya itu benihnya boten bagus. Maka nanti yang tumbuh juga tidak akan bagus. Wah, pelumnya mana lagi? Barang ditanam ternyata benihnya itu tidak. Maka nanti yang keluar juga tidak akan. Niku iman niku sebenarnya sesuatu yang kita tanam di dalam hati. Maka tugas kita, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pastikan iman yang kita tanam di dalam hati itu iman yang betul-betul sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai iman yang dicampur dengan kesesatan. Ibu betul. Karena yang tadi niki mungkin wonten kajian terkait keimanan piyambak, boten suatu. Karena menawi kita ngaji iman, niku nek secara keseluruhan digambel-gambel mawon. Oh, yang namanya iman itu dipercaya di dalam hati, kemudian kita ikrarkan kan betul. Tapi nanti begitu kita masuk detail-detailnya, niku seringkali bahkan dalam umat Islam sendiri wonten tiang-tiang ingkang tersesat. Kalau paling itu contoh terkait dengan iman, tapi ini bukan habis, sudah balik ini namun contoh. Dan ini contoh kalau kemudian saling mau lebih baca buka buku ini. Iman itu, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kan berhubungnya kan iman kepada Allah dan pada malaikat dan seterusnya. Ini contoh bahwa sampai terakhir itu iman kepada produk dan pegang takdir Allah Subhanahu wa taala. Tiang ahli sunnah wal jamaah yang mungkin kita sekalian itu termasuk ahli sunnah. Niku mengatakan khairihi wa syarrihi. Iman dumateng qada niku khairihi wa syarrihi, yang baik maupun yang buruk niku semuanya adalah qada-qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang menurut kita semua. Tapi zaman dahulu, mbok menawi mungkin zaman sekarang, wonten sebagian firqah utawi golongan Islam niku yang kalau boleh dikatakan akan tersesat di terkait masalah kodok dan kodok. Lebih keluar. Kalau paling contoh tiang Mu'tazilah niku dari kata iktazala niku artosipun ngedoi. Firqah niki golongan niki boten termasuk ahli sunnah ya. Itu golongan yang pertama kali dimunculkan oleh seorang ulama naminipun Wasil bin Atha. Ada wonten sahabat Nabi, wonten sahabat, wonten tabi'in. Di antara tabi'in kalau mau naminipun Imam Hasan Al-Basri
piyambakipun gadhahi murid naminipun Wasil bin Atha. Wasil bin Atha niki pinter. Tapi sayang dalam bab keimanan dumateng Qadar wonten masalah sekedhik di dalam diri. Mila saking menika Wasil bin Atha niki kula tunjukkan salah satu bentuk kepinteran. Wasil bin Atha niku nek maos roh niku pelang, mboten saged maos R niku. Satu kali ditantang kalian yang kafir, kan Wasil bin Atha nek jenengan aja pinter, ayo pidato rong jam. Dengan maksud orang ini itu ingin mempermalukan Wasil bin Atha, ben ketok pelate. Lalu itu kemudian khotbah langsung rong jam. Niku menghindari huruf R niku saged. Bayangkan. Khotbah rong jam menghindari huruf R. Nabi salam wa istighfar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu itu yang baik pun saged rong jam menghindari huruf R. Niku saking pinternya. Dan setelah berkali-kali itu dalam sejarah diriwayatkan 60.000 orang Yahudi dan orang kafir itu masuk Islam malam juga. Tapi saya Wasil bin Atha ini wonten tersesatipun sekedhik dalam bab kodok dan kodok. Beliau mengatakan bahwa sebenarnya kodok kodar itu ya sing apik-apik. Nek sing apik niku saking Gusti Allah. Kalau yang jelek berarti dari setan kan. Kita kan sering mengucapkan seperti itu Pak. Kalau ada yang baik maka itu sesungguhnya dari Allah, tapi kalau yang jelek itu dari saya sendiri atau datangnya dari setan. Ngeten iki sae secara adab, tapi secara ilmu akan bermasalah. Secara ilmu akan bermasalah. Keranten menapa? Karena kalau kita mengimani betul, bukan secara adab sebidang kali, secara ilmu, kok kita mengimani bahwa di dunia ini, di alam raya ini ada kehendak dari Allah, yaitu yang baik-baik. Terus ada kejadian yang itu bukan kehendak Allah, tapi dari setan, yaitu yang buruk. Berarti waqa'a fi mulkihi, terjadi di mulkunya Allah, di kerajaannya Allah, di alam raya ini sesuatu yang tidak dikehendaki Allah. Jadi kan keliru. Maka kita wajib mengatakan semuanya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wonten tiyang ganteng misalnya ngapunten iki, contohnya kok ngoten iki. Wonten tiyang ganteng, wong ganteng niki berarti kersane Gusti. Mangke nek nuruti Mu'tazilah, lho kok ana wong sing elek barang, nek sing elek berarti kersane. Ini kan dikeliru. Bareng takon Gusti Allah, ya Allah, ini kok wonten sing elek pripun? Mbah, aku ya kepengen apik. Kok malah dadi elek? Ini kan berarti boten sekedhik. Ngeten iki keliru. Secara ilmu keliru, tapi nanti secara adab kita baru mengatakan semua kebaikan datang dari Allah. Secara adab sekali lagi, tapi nek wonten kesalahan datangnya dari saya. Niku secara adab. Tapi nek secara ilmu, maka kita katakan semuanya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah berfirman napa niku wonten dalam surat Al-Hadid, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha. Tidaklah terkena musibah baik di ardi, baik di muka bumi, wala fi anfusikum, termasuk dalam diri kalian, illa fi kitabim min qabli an nabraha, kecuali sudah dituliskan Allah dalam lauhil mahfuz. Niku contoh iman sing rada detail-detail. Tapi nek boten usah detail, nek boten apa-apa, sing penting iman dumateng Gusti. Nah, ini terus kula tangguti sekalian ditambah ngeleh ngoten nggih. Sing ngeleh itu. Cara jenengan iman niku nek percaya. Percaya niku wajib diucapkan apa mboten. Misalnya pun kalau percaya, itu sampun maghrib dereng-dereng. Dengan sedang kalau saya ngeleng. Misalnya kalau tanggung misalnya dengan yakin, kalau aku yakin, naik masjid ini itu wahbi misalnya, kan
ngoten itu butuh diikrarkan atau cukup dalam hati yang namanya yakin? Tentu hanya di dalam hati, karena yakin itu hanya ada dalam pekerjaan. Bila yang ngoten tiang mengatakan, misalnya tiang kafir ini, Pak jenengan itu kafir atau iman? Aku asli ini percaya. Ini aku mau syahadat aja. Tapi ngoten niku iman ke kafir. Lho ngeten iki ulama mulai berbeda. Jenengan nek ningali sejarah Abu Thalib. Sejarah Abu Thalib. Ngoten niku jenengan nganggep mati dalam keadaan iman atau dalam keadaan kafir? Kafir nggih, rata-rata wong mangke disiksa barengan ngoten nggih. Tapi nalika pun ditangguti apakah diambilipun iman? Mengapa kamu wahai pamanku, kenapa kamu tidak mau syahadat? Itu jawabannya Abu Thalib niku ngeten. Kalau asli niku ya iman, ini gara-gara wedi diece kalau wong kafir kanca-kancaku aku mau syahadat. Illa khaufan min malamatil kufar kan, karena saya takut dicela orang. Padahal kalau kita angen-angen yang namanya iman itu adalah pekerjaan hati. Maka boleh jadi ada ulama, sebagian ulama mengatakan boleh jadi Abu Thalib itu sebenarnya sudah iman, cuma dia tidak mau mengucapkan. Lalu soalnya itu tidak mau mengucapkan. Tapi tentu yang tidak ada perbedaan di dalamnya adalah yang namanya iman itu kalau kita yakin di dalam hati, kemudian diucapkan dengan lisan, kemudian kita mengamalkan dengan perbuatan. Alladzina amanu, beriman, wa amilus sholihat. Ini kan si paling gampil. Cuma nek ditakuti malih niku nggih bingung malih. Nek wonten tiyang yakin terus syahadat durung sempat sholat wis mati lho, ngoten niku iman. Nek jenengan muni wa amilus sholihat kan ngoten. Waduh, tak lho. Iki mangke bapak sok lagi. Ngoten. Nggih. Kan jenengan ndikake. Mau jenengan jelasake dhewe napa segala sesuatu itu tidak lepas dari kodratnya Allah ya. Nah itu baik maupun buruk. Dasarnya tadi masuk bahkan sifatin alaya. Tapi sisi lain Pak ya, kalau ada apa ya namanya seseorang yang ya kafir dari kecil bahkan ada yang sampai meninggal gitu kan ya. Nah itu memang ditakdirkan dia kafir apa gimana Pak? Satu Pak ya. Kemudian yang kedua menyikapi ayat kalau nggak salah saya nggak hafal Pak, karena saya nggak hafal apa ya. Intinya kalau kamu menginginkan maka berimanlah. Kalau tidak ingin ya terserah gitu ya. Kalau nggak salah insitum paling ini Pak insitum falakul apa gimana itu Pak? Intinya Paman sya'a fal yu'min, paman sya'a fal yakfur. Menyikapinya. Iya betul. Ini memang jadi pertanyaan, termasuk pertanyaan dulu. Ini makin bahas terpos. Tapi ini wow, ada pertanyaan dan pertanyaan itu bagus, bagus. Sebelum kalau jawab niku, kalau berarti ngaturaken juga ayat Allah yang sepertinya bertentangan. Tapi sebenarnya niku dalam kerangka apakah ini adab ataukah ilmu. Kalau kita nuruti ilmu, sekali lagi nuruti ilmu akidah, keimanan. Itu kita pakai firman Allah, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Semua yang terjadi cek sae cek boten niku semuanya sudah ditulis di Lauhil Mahfuz. Itu secara ilmu. Tapi secara adab kita akan mengatakan sebagaimana yang difirmankan Allah, intusibkum hasanatun faminallah wa intusibkum sayyi'atun famin nafsin. Allah mengingatkan kata, kalau menimpa padamu suatu kebaikan maka katakanlah itu dari Allah. Kalau menimpa pada kalian suatu keburukan maka katakanlah famin nafsin, itu dari diri kalian sendiri. Dan betapa sering Allah mengatakan fala talumuni terkait tentang setan, fala talumuni walumu anfusakum, jangan kamu celah diri saya
diri kalian sendiri. Kan? Sekali lagi, itu sepertinya bertentangan. Yang satu semuanya mengatakan dari Allah, kok yang satu dibeda-bedakan. Nek saya kok Gusti Allah, nek beda kok. Nek boten saya kok dari diri kalian sendiri. Maka itu dalam konteks yang satu karena ilmu, yang kedua itu karena secara adab seperti itu kita mengatakan bahwa kalau ada yang baik dari Allah, kalau ada yang buruk dari diri kita sendiri. Itu satu. Kemudian yang kedua terkait pertanyaan ibu dengan nek menawa kafir berarti sudah takdir Allah. Ya betul, itu sudah takdir Allah. Itu sudah takdir Allah secara ilmu. Saya akan mengatakan dan kita harus mengatakan itu sudah takdir Allah. Bahayanya kalau kita tidak mengatakan seperti itu, Pak. Kalau kita tidak mengatakan seperti itu, berarti seperti ini nanti Allah itu kan menyuruh kita beriman kan. Ya amin dan seterusnya. Allah itu menginginkan manusia iman atau kafir? Iman. Begitu ada orang kafir, oh itu bukan keinginan saya, itu dari setan. Berarti Gusti Allah kalah kali setan. Sajane Gusti Allah pengen iman kafir kok malah ana sing kafir. Itu bahayanya satu. Kemudian yang kedua, apakah itu memang takdir Allah? Ya betul, itu takdir Allah. Jadi kalau keterangan dalam salah satunya Ibnu Taimiyah, dalam ini saya ambil Ibnu Taimiyah juga, yang namanya iman kepada takdir Allah itu wajib mengimani tentang ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmunya Allah itu, ini kalau urut kayak ilmunya Allah itu beda dengan ilmu kita. Nah ilmu kita itu setiap saat bisa bertambah. Yang tadinya tidak tahu kemudian menjadi tahu. Asalnya boten ngertos, bakal sing menang niku Prabowo napa. Misalipun ngoten ya. Begitu setelah kejadian, oh alhamdulillah sekarang tambah ilmu saya. Sing jadi sinten? Pak Prabowo. Tapi untuk Allah boten ngoten. Allah itu ilmunya tetap mulai dari azali sampai kapanpun Allah tidak akan bertambah ilmunya, ya sudah meliputi semuanya. Karena kalau ilmu Allah dikatakan bertambah setiap hari, berarti tadinya Allah tidak tahu, kemudian menjadi tahu, dan itu kekurangan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak boleh mengatakan seperti itu. Berarti ketika Allah misalkan ketika Prabowo jadi bukan berarti Allah dulu malah Prabowo jadi kan betul kan? Sudah dari dulu Allah tak. Berarti ilmu Allah itu meliputi semuanya, sehingga Allah sudah tahu mana yang akan iman, mana yang akan kafir. Tapi kemudian Allah masih memberi kehendak bebas. Itu yang kemudian dikatakan Allah fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Allah memberikan ilham ya fujur ya taqwa. Dua potensi ini, maka kemudian manusia mempunyai kehendak bebas. Berarti yang milih itu Gusti Allah atau manusia? Manusia. Sama nek jenengan ngeten. Misalnya pas lapar, jenengan lapar. Dan mriku Allah mediani sego. Aku kan sego nasi. Jenengan kan tidak mengatakan seperti ini. Engkau nek Gusti Allah nekdirno warak ya warak. Nek orang supaya aku mau jiko sego kan. Tapi kemudian kita memilih untuk ambil nasi supaya kenyang. Lah kalau untuk urusan kenyang saja kita menisbatkan diri kita sendiri bahwa nek kenyang ya sing milih aku, nek lapar ya sing milih aku. Tapi kenapa untuk urusan surga neraka kita nisbatkan kita tidak mau bertanggung jawab? Sehingga Allah sudah tahu, tapi Allah memberi kehendak bebas. Yang memilih adalah manusianya sendiri. Sehingga takdir itu harus iman betul bahwa ilmu Allah itu meliputi semuanya, mulai dari awal yang tidak ada awalnya sampai sampai. Itu Allah Ta'ala. Itu kata kita. Terus yang kedua itu apa? Saya lupa. Berarti keinginan manusia seperti ayat yang kita kutip tadi dapat manusia apa waktu ya. Keinginan manusia itu kan ya ciptaan Allah juga. Betul. Itu yang dikatakan Allah wa ma tasyauna illa ayyasha Allah.
Allah menciptakan kemauan, tapi Allah menciptakan kemauan itu dengan cara yang bebas. Ketika kita mengatakan keinginan itu bebas dipilih, itu juga ciptaan Allah. Sehingga kembali lagi orang manusia bebas untuk memilih. Sebagaimana kita juga makan kalau kamu bebas milih lapar atau enggak. Jangan sampai mengatakan aku ora pengen pokoknya aku ora juga syukur. Sing penting kalau Gusti Allah dinawarin nggih. Sehingga semua itu dalam kerangka ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah sengaja dengan kehendak Allah, kebijakan Allah, Allah membuat pilihan kita itu niku memang boten. Niku bahaya pun nek boten di imani betul-betul niku mulai. Tapi boten apa-apa. Niku ngaji sing ra diruwet. Ben sekalian ngeleh mungkin. Niku iman. Lebih iman. Lemake kalau langsung begitu di akhir pun bosan. Iki dari fakir. Kemudian terakhir itu langsung titik takwa. Makanya lebih ngertos caranya poso sebatas takwa itu berikutnya. Dan kemudian terakhir itu sampai pada titik takwa. Takwa itu nopo. Dan ini para sahabat itu berbeda pendapat. Jadi kan ningali ketika pas Jumatan itu, Pak, takwa itu apa? Umar pernah ditanya takwa itu apa? Takwa itu kita seperti berjalan di tempat yang ada durinya. Pasti kita akan berhati atau nanti Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu juga mengutarakan yang lain. Takwa itu nopo? Takwa itu ya al-istiqdal yang berahir al-khawfu bil kesukaan awalnya, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian iman kepada Quran, kemudian dan seterusnya wal istiqdal yaumir rahil, dan bersiap-siap untuk akhirat. Itu yang namanya takwa. Tapi rata-rata para ulama niku, terutama ulama zaman sekarang, niku mengatakan bahwa takwa itu mewakili sifat atau rasa takut kita. Rasa takut kita. Berarti takwa kepada Allah niku adalah takut kepada Allah. Meskipun makna ini belum mencakup semua. Rasa takut itu hanya sebagian. Ini sama bagaimana kalau sampaikan ke teman. Kenapa? Karena rasa takut itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, niku seperti pil, Pak. Seperti pil. Yang namanya pil itu nek kurang nggih boten mandi. Nek kakean nggih overdosis. Jenengan loro ngelu, ya, loro ngelu. Jenengan ngembeli budrek mestine niku setunggal. Tapi dengan paruh dados seperempat, jenengan tahu kira ngapunten jenengan minum. Ngoten niku mandi tak boten kira. Boten mandi kurang dosis. Tapi nek jatahe setunggal kok ngombe pitulah. Iku wis itu overdosis. Lah rasa takut dumateng Allah niku kados ngoten. Kula jenengan niku nek wedine kok kurang, sembarang ora wedi Gusti Allah boten wedi, ape korupsi boten wedi, ngapusi bojone nggih boten wedi, ape riba nggih boten wedi. Niku bahaya. Tapi nek terlalu keweden mangke nggih bahaya. Ini Gusti Allah boten namung dosa. Sembarang dosa. Akhiripun piyambakipun suudon dumateng Gusti Allah. Ya Allah, kula wis kakean dosa, kula jenengan wis ora bakal diterima niki tobaté dalem ngoten. Akhiripun dia jatuh ke dalam suudon kepada Allah. Maka yang namanya takut itu harus dibarengi kata roja. Roja itu yo ajrih dumateng Allah takut, sekaligus roja mengharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mila Imam Ghazali mengatakan al-khawfu war roja janahani. Takut dan mengharap kepada Allah, mengharap kepada Allah itu seperti dua sayap yang akan membawa ketakwaan kita semakin tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jenengan bayangke wedi Pak. Kalau niki maring contoh, jenengan itu rata-rata wedi kali garwane napa mboten?
makin wedi. Ini gambaran mawon. Pripun tiyang iman niku wedi dumateng Allah. Misalipun niki khusus sing wedi kali garwane nggih, wedi. Misalipun sepeda malih khusus sing wedi kalian garwane pun jenengan ngomongnya, Mas, kan jenengan itu ndak boleh jago ngasih jam 09.00 ning angkruk niku boten Mas. Misalipun mengatakan satu hari bengi-bengi jenengan dijak koncone jenengan, rencane jenengan teng grup jam 09.00. Kira-kira tiyang ingkang wedi dumateng garwane niku kira-kira kepikiran garwane napa? Kepikiran tenan. Waduh, bakal diseneni kan ngoten. Mesti pamit dumateng rencane. Kan aku tak mulai disini. Lah aku tak mulai. Aku diseneni bojo kan. Aku wedi bojoku temenan kan ngoten. Niku lho senajan mangke dinyek kali rencang-rencang. Tenang ae. Lanang kok mau ditelepon di-reject ae. Kan ya ditolak ae. Nek diseneni balik gayane kan ngoten ning. Tapi piyambake itu tetap wangsul, si Aniko tetap wangsul. Mengapa? Karena dia sadar betul bahwa ketika nanti dia pulang ke rumah, sing ngadepi garwane itu dhewe piyambak. Kira-kira kancane melu ngewangi lho. Kan mboten mau kita gaya tapi mboten melu. Sing tanggung jawab niku piyambake sareng. Lha niku gambaranipun tiyang iman nek ajeng dumateng Gusti Allah. Piyambake bakal bertanggung jawab, bakal aku tanggung jawab di hadapan Allah sendiri. Sampun mangke. Nggih, apa nek sampun mangke disemprit mangke. Niku ngoten. Niku gambaranipun tiyang mukmin ingkang ajeng dumateng Gusti. Ampun ngantos kula nduk donya, kula kita sami niki nduk donya niku kesupen dumateng Gusti Allah, hanya peduli kepada rencang-rencangnya, kepada teman-temannya. Sementara nanti kita akan bertanggung jawab sendiri. Dan itu yang terjadi kepada salah seorang kafir Quraisy wonten ing dalam surah Al-Furqan, wa yauma bil-syaitanir wa yauma ya'addu dzalimu ala yadayhi yaqul ya laitani tafattu ma'ar rasuli sabila ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Kesukaan ayat kita. Tentu sak mangke niku wonten tiyang kafir teng neraka niku gigit jari. Ya gigit jari yang dzalimu ala yadayhi, menggigit jarinya guru-guru menyesal waktu di dunia. Tiyang teng neraka ningali rencang-rencang untuk swarga. Biar kuah roti misalnya keberan kan nyuwun teng surat Al-A'raf kan ngoten. Kula diparingi roti-roti ini tak apa ngoten. Padahal niku haram. Sesungguhnya ini haram bagi ahli neraka. Niku menyesal. Mengapa dia menyesal? Dia sambil mengatakan ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Ya laitani tafattu ma'ar rasuli sabila. Ya Allah, seandainya dulu saya bareng-bareng dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seandainya dulu saya tidak mentaati teman-teman saya untuk memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini terjadi kepada orang Quraisy yang namanya Uqbah bin Abi Mu'ayth. Namanya Uqbah bin Abi Mu'ayth ini tokoh kafir Quraisy yang tidak mau syahadat kepada Nabi, pengen syahadat teman-teman. Tapi duduk di tengah jalan dibobong kali rencang-rencang. Ya Allah, ketemu di Muhammad. Wanita orang gue ngedoni Nabi, ngedoni Muhammad. Disuruh meludahi Nabi. Wanita orang cembeng gitu. Kita terus tiang saat ini dengan perumahan. Wanita mobil tahu orang. Kan ramani cembeng. Mau sok mobil lawan. Asalnya sak gendul suwe-suwe dadi babel kan dulu begitu yang tadinya mau syahadat kemudian dia datang kepada Nabi SAW bukan situ syahadat tapi justru malah meludahi Nabi SAW sambil menghina-hina Nabi. Maka kemudian Nabi saking dukanya, saking marahnya kemudian mendoakan orang ini. Namun itu Uqbah bin Abi Mu'ayth dia mati dalam keadaan kafir. Dan jenengan tingali musuh-musuh Nabi tiang kafir Quraisy niku wonten sing tuwa wonten sing nom. Rata-rata sing tuwa niku mati kafir. Kecuali beberapa salah satunya ya Abu Sufyan niku saged iman.
Iku alhamdulillah. Tapi rata-rata sing tuwa niku mesti mati kafir. Nek sing nom-nom niku purun didakwahi masuk Islam. Iki nunjukaken nek wong tuwa niku akeh berubah. Tapi nek dirikan sampun saya sudah. Betul berubah, betul nama-nama sampun saya kan betul. Tapi nanti yang kafir yang sing tua-tua niku angel berubah. Tapi nek sing nenek niku alhamdulillah sing mau menerima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kemudian nanti disiksa oleh Allah karena menyesal atas tindakannya di dunia. Seperti ini sangat hukum ya.